Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Nurrosyidah dengan NIM 41032107171104, mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Studi kasus pada wali murid di PAUD Kober Miftahus Sa'adah, Kampung Pasir Jambu, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Kapitas Selekta Hasil Penelitian PAUD. Baik, langsung saja. Latar belakang penelitian. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada pelekatan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya memiliki beberapa kegiatan pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan jasmani atau pendidikan fisik anak, pendidikan intelektual anak, pendidikan sosial anak, pendidikan emosional anak, dan pendidikan moral agama pada anak. Dalam berinteraksi dengan anak, orang tua harus mampu menampilkan pola perilaku yang positif, karena pola perilaku yang dilakukan orang tua bisa menjadikan stimulus bagi anak itu sendiri. Salah satu proses pendidikan orang tua terhadap anak adalah pendidikan emosional, karena faktor emosional dapat menentukan kepribadian anak pada masa berikutnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada PAUD Kober Miftahus Sa'adah, mayoritas orang tua siswa memiliki profesi yang berbeda-beda, di antaranya petani, buruh tani, pandai, pedagang, ada pula yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Profesi inilah yang membuat orang tua tidak sepenuhnya dapat mengasuh dan membimbing anak. Sedangkan pola pengasuhan yang diterapkan orang tua dalam keluarga sangat menentukan perkembangan anak, terutama dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Anak penakut, pemberani, pendiam, dan semacamnya dapat ditelusuri pada pendidikan emosi anak waktu kecil yang dilakukan oleh orang tuanya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Disitulah anak memperoleh pendidikan. Dalam keluarga, anak mendapat rangsangan dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, baik biologis maupun psikologis. Oleh karena itu, peran dari pengasuhan orang tua sangat penting bagi anak dan akan mempengaruhi kehidupan anak hingga ia dewasa. Sedangkan untuk melahirkan anak yang memiliki sosial emosional yang baik, tidak mungkin dapat terbentuk dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, diperlukan proses dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, mendidik anak membutuhkan kesabaran dan orang tua harus memiliki kepekaan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua dalam membentuk perilaku sosial dan emosional anak pada PAUD Kober Miftahus Sa'adah, Kampung Pasir Jambu, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua dalam membentuk perilaku sosial dan emosional anak pada PAUD Kober Miftahus Sa'adah. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana pengaruh pola asuh orang tua dalam membentuk sosial dan emosional anak pada PAUD Kober Miftahus Sa'adah. Masalah yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi penelitian ini adalah pada saat melakukan proses pembelajaran di Kober PAUD Miftahus Sa'adah, Kampung Pasir Jambu,
Peneliti melihat seorang anak yang mempunyai perilaku yang berbeda dengan anak didik lainnya. Dia tidak mempunyai semangat belajar akan tetapi selalu usil dan mengganggu terhadap temannya setelah dinasihati, masih saja tetap seperti itu. Alasan mengapa penelitian ini penting, yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mendidik dan mengarahkan anak agar lebih baik ke arah masa depan. Dan semoga dengan membaca penelitian ini, orang tua akan mengetahui bagaimana cara mendidik dengan pola asuh yang tepat untuk diterapkan pada anak, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul secara sosial dan emosional. Yang kedua, memberi wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu kependidikan anak usia dini, khususnya tentang peran pola asuh orang tua dan dampaknya bagi anak. Yang ketiga yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam upaya mengembangkan sosial emosional anak usia dini sebagai salah satu pencapaian hasil dari pola asuh yang optimal. Kajian pustaka. Yang pertama di sini ada definisi pola asuh. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai corak, model, sistem, cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan makna asuh adalah mengasuh atau merawat dan mendidik, membimbing, membantu dan melatih. Kata asuh mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dan dukungan. Menurut Ahmad Tafsir, pola asuh berarti pendidikan. Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi. Dalam memberikan pengasuhan, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Berdasarkan definisi pola asuh di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan perlakuan khas orang tua dalam mengasuh anak yang diterapkan pada anak dan bersifat konsisten yang ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan anak baik fisik, makan, minum, dan lain-lain, maupun non-fisik, mendidik, membimbing, mengawasi, serta memberi kasih sayang. Yang kedua ada pengertian orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atas rumah tangga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Pola asuh orang tua ini adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberikan efek positif maupun negatif bagi anak. Yang ketiga, jenis-jenis pola asuh. Yang pertama ada pola asuh demokratis. Pada umumnya, pola asuh demokratis menunjukkan ekspresi penuh cinta dan tanggap kepada anak-anaknya. Mereka menunjukkan kehangatan, kepekaan pada kebutuhan anak-anak, serta mampu mengembangkan pola komunikasi yang baik sejak dini. Mereka mendukung cita-cita dan ambisi anak. Batasan-batasan perilaku selalu didiskusikan, disesuaikan dan diterapkan secara tegas, tetapi hukuman yang diberikan tidak keras. Orang tua dengan pola asuh seperti ini cenderung menghindari teknik-teknik yang mengedepankan kekuasaan. Yang kedua ada pola asuh otoriter. Dalam pola asuh otoriter ini, orang tua bertindak bahwa sesuatu yang menjadi aturannya harus dipatuhi dan dijalani oleh anak. Peraturan diterapkan secara kaku dan seringkali tidak dijelaskan secara memadai dan kurang memahami serta kurang mendengarkan kemampuan anaknya. Orang tua yang otoriter menunjukkan kontrol yang tinggi dan kehangatan yang rendah. Kemudian ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif menggunakan komunikasi satu arah meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga, terutama terhadap anak, tetapi
anak memutuskan apa yang diinginkannya sendiri, baik orang tua setuju ataupun tidak. Pola asuh ini bersifat child-centered, maksudnya